Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pada saat menghadapi pertanyaan Jesse, Gu Tianchen yang sedang berdiri di udara, itu hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia juga tidak mengatakan apa-apa, karena dia tahu dengan teknik formasi spiritual yang dipahami Jesse, dia memang bisa melacak di mana formasi perpindahan World Spirit Guild-nya akan mengirim orang-orang. Tetapi saat ini dia tidak bisa mengakuinya, karena kalau tidak semangat World Spirit Guild-nya akan menerima pukulan berat, dan mereka tidak akan cocok untuk menghadapi pertempuran besar yang akan datang. Bajingan tua Jesse itu benar. Dia memang tahu ke arah mana wakil ketua Gao, saudara Su, dan yang lainnya melarikan diri. Dia telah mengirimkan Jie Qingming dan kepala 4 kekuatan besar, serta beberapa ahli untuk menghentikan mereka. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berbicara. "Chu Feng, apakah kata-katamu itu benar?" tanya seorang tetua. Setelah Chu Feng berbicara, orang-orang dari World Spirit Guild panik. Terutama para petinggi dari World Spirit Guild, kepala guild dan juga tetua manajer. Semua tubuh mereka mulai bergetar, dan seolah-olah hari terakhir mereka ada di sini. Aku, Chu Feng, tidak pernah mengatakan kata-kata omong kosong. Namun ketika mereka menghentikan wakil ketua Gao dan yang lainnya, sebelum mereka bisa membunuh tetua Gao dan yang lainnya, aku, Ziling, dan senior Zhang kami telah bertemu dengan mereka. Sebagai anggota dari World Spirit Guild, musuh World Spirit Guild adalah musuhku juga. Melihat seseorang yang berani bertindak jahat terhadap orang-orang dari World Spirit Guild aku, tentu saja aku, Chu Feng, tidak bisa hanya mengamati dari samping tanpa melakukan apa-apa. Maka dari itu, aku membunuh Jie Qingming serta orang-orang dari 4 kekuatan besar. Chu Feng terus berkata, "Kamu pasti berbohong," teriak seseorang. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah orang-orang dari klan Jie beserta 4 kekuatan besar sangat berubah, dan mereka semua mulai dengan keras mengutuk Chu Feng. Itu tidak masalah apakah itu Jie Qingming atau 4 kepala, karena bagi mereka, mereka adalah kekuatan pertempuran yang tidak bisa dikalahkan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada mereka, itu akan menjadi pukulan yang sangat besar. Mereka juga tidak merasa bahwa kata-kata Chu Feng ini adalah fakta. Mereka merasa Chu Feng sedang mengucapkan kata-kata palsu, itu untuk menipu orang banyak dan ingin mempengaruhi moral mereka. "Hahaha, apakah kamu tidak percaya padaku?" tanya Chu Feng sambil tertawa, lalu dia tidak lagi menyia-nyiakan kata-katanya dengan mereka. Dia dengan ringan berlari melewati kantong penyimpanannya dengan telapak tangannya, dan ketika pancaran cahaya keluar, sebuah kepala manusia muncul di tangannya. Setelah itu dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan dengan keras berkata, "Lihatlah, siapa ini?" ucap Chu Feng. "Qingming," seru semua orang dengan terkejut. Setelah melihat kepala di tangan Chu Feng, ekspresi kepala klan Jie saat ini, Jie Xingpeng, itu menjadi sangat berubah. Mulutnya melebar, kemarahan yang meluap segera muncul di matanya, dan dia dengan marah melolong ke langit. Itu karena sebagai spiritualis dunia, dia dapat menentukan bahwa kepala di tangan Chu Feng sama sekali tidak palsu. Tidak diragukan lagi, itu adalah Jie Qingming. Dia adalah ketua masa depan klan Jie-nya, dan penggantinya yang ia kembangkan selama bertahun-tahun, dia sebenarnya telah dibunuh oleh Chu Feng. "Chu Feng, aku akan membunuhmu," teriak Jie Xingpeng. Pada saat itu, semua orang dari klan Jie menjadi sangat marah. Mereka semua memiliki haus darah yang meluap, karena tidak peduli seberapa kuat Jesse itu, karena dia telah mencapai batas usianya. Meskipun sekarang dia bisa mengendalikan situasi umum untuk klan Jie dan memulai pembantaian, tetapi semua orang tahu bahwa Jesse yang seorang leluhur lama, dia sudah tidak bisa hidup selama bertahun-tahun lagi. Tapi Jie Qingming sangatlah berbeda. Meskipun Jie Qingming saat ini tidak terlalu kuat, dan posisinya di klan tidak bisa dibicarakan dengan Jie Xingpeng dan Jesse, tapi potensi masa depannya sangatlah besar.
Dapat dikatakan juga, bahwa Jie Qingming saat ini tidak kalah sedikit pun dengan Jie Si di masa mudanya. Dia adalah harapan masa depan klan Jie-nya. Tetapi saat ini, harapan itu dihancurkan oleh seseorang. Bagaimana bisa klan Jie menanggung itu? Mereka semua mengertakkan gigi dalam kemarahan, dan berharap mereka bisa menghancurkan mayat Chu Feng dalam 10.000 keping. Chu Feng, kamu bocah terkutuk. Aku pasti akan membuat kamu membayar harga untuk tindakanmu itu, teriak seorang kepala sekte. Tidak hanya klan Jie saja, bahkan orang-orang dari sekte Yuan Gang, sekte putih tersembunyi, lembah bebas dan tidak terkendali, dan sekte Dewa Api terlihat sangat marah. Mereka semua sudah dibanjiri dengan haus darah. Karena jika Jie Qingming saja bahkan bisa terbunuh, mereka tahu bahwa 4 kepala mereka beserta banyak ahli, itu pasti tidak memiliki banyak keberuntungan. Oh, anak nakal itu bernama Chu Feng. Kamu benar-benar berani dan ingin mati. Aku Jie Si bersumpah, bahwa aku akan membuatmu berharap kamu bisa hidup tetapi tidak bisa hidup, dan berharap kamu ingin mati tetapi tidak bisa mati. Jika aku tidak bisa menyiksamu di jurang kematian, maka aku akan sangat menyia-nyiakan kehidupan ini. Ucap Jie Si. Pada kenyataannya, bahkan Jie Si juga sangat marah. Dia telah keluar selama beberapa hari, dan cukup untuk memahami situasi klan Jie saat ini. Dia sebenarnya menyukai Jie Qingming, dan bersiap untuk mengembangkannya secara serius. Akan tetapi, dia tidak berharap bahwa dia akan terbunuh. Jadi dia juga tidak menyia-nyiakan omong kosong lagi, lalu memimpin pasukan elit 1 jutanya menuju pangkalan World Spirit Guild. Saat ini World Spiritu Guild telah kehilangan formasi spiritual terkuatnya, dan Jie Si pun memulai serangannya skala penuh. Perang yang menakutkan pun telah dimulai. Hahaha, Jie Si, sepertinya kamu salah. 100 tahun dari sekarang, generasi muda World Spirit Guild aku sudah jelas akan jauh lebih baik daripada generasi muda klan Jie kamu. Yang ditakdirkan untuk mati bukan World Spirit Guildku, tapi klan Jie kamu. Ucap Gu Tianchen. Pada saat itu, Gu Tianchen yang memiliki wajah yang dipenuhi kekhawatiran sebelumnya, kini memiliki wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah dia menatap Chu Feng dengan tatapan penuh kekaguman, dia tertawa keras sambil melompat, dan terbang menuju Jie Si yang mendekat. Bum bum bum. Dalam sekejap, 2 ahli di tingkat 7 ranah surga bertarung bersama-sama. Ruang di sekitar mereka, itu dipenuhi dengan riak yang tak terbatas. Tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya, karena mereka benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika itu adalah sisa-sisa pertempuran mereka, itu bukan sesuatu yang bisa dialami oleh para kultivator biasa di ranah surga. Temanku Chu Feng, nikmat terbesar ini tidak cukup untuk berterima kasih dengan kata-kata saja. Mulai sekarang, persekutuan spiritualis dunia aku bersumpah, untuk selalu berada hidup dan mati bersamamu. Selama guild spiritualis dunia aku ada, kami akan melindungi keselamatan kamu. Jika seseorang ingin menyerangmu, mereka hanya bisa melakukannya jika mereka menghancurkan World Spirit Guild aku, ucap kepala guild. Pada saat itu, kepala persekutuan spiritualis dunia saat ini, dia juga secara tersembunyi mengirim pesan mental kepada Chu Feng. Dia juga terlihat sangat gembira. Meskipun sekarang dia bertarung melawan Jie Xingpeng, dia tidak lupa untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Chu Feng. Karena tidak hanya Chu Feng sangat membantu persatuan spiritualis dunia, tapi dia juga menyelamatkan orang-orang yang setara dengan harapan masa depan World Spirit Guild-nya. Pada kenyataannya, pada saat itu juga, banyak tetua manajer guild spiritualis dunia sangat berterima kasih kepada Chu Feng. Ada beberapa yang secara tersembunyi mengirim pesan mental, lalu beberapa hanya berteriak keras, tetapi mereka semua mengucapkan terima kasih kepada Chu Feng. Itu karena, tindakan Chu Feng menyebabkan moral anggota World Spirit Guild meningkat pesat. Meskipun mereka menghadapi pasukan 1 juta elit yang dibuat oleh klan Jie dan 4 kekuatan besar, mereka tetap tidak takut. Justru sebaliknya, semakin banyak mereka bertempur, mereka semakin mendapatkan beranian mereka. Pada saat yang sama, Zhang Tianyi juga mengambil inisiatif untuk memasuki lingkaran pertempuran.
Dia memegang pedang kayu ilahi sambil memancarkan api biru, dan dengan kekuatan absolutnya, dia menekan leluhur tua dari 4 kekuatan besar tersebut. Pada saat itu, sebenarnya World Spirit Guild lah yang menduduki keuntungan dalam perang ini. Chu Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kami membantu World Spirit Guild untuk memenangkan pertempuran ini, atau langsung menuju menara hantu Asura? Tanya Ziling yang tidak bergerak. Dia berdiri di sebelah Chu Feng, dan dia tampak seperti seekor burung kecil bergantung pada seseorang saat menunggu keputusan dari Chu Feng. Pada saat itu Chu Feng memindai sekelilingnya, dan melihat medan perang yang sudah dalam kekacauan. Setelah itu dia berkata, hasil dari perang ini belum bisa ditentukan. Dengan kultivasi kita berdua tidak dapat mengubah situasinya. Daripada bertarung tanpa arah, mengapa kita tidak menemukan jalan lain? Ziling, ikut aku ke menara hantu Asura. Selama beast monster misterius itu bisa diminta untuk keluar, tidak peduli seberapa kuat JC itu, dia pasti akan mati hari ini olehnya, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia menjadi cahaya yang buram saat dia terbang menuju menara hantu Asura. Ziling juga melompat dengan tubuh cantiknya, dan dengan cepat mengikutinya. Menara hantu Asura sudah memiliki lebih dari 10.000 tahun sejarah. Legenda mengatakan bahwa ada harta karun besar yang tersembunyi di dalamnya. Tetapi sampai sekarang, itu belum ada orang yang bisa melihat seperti apa harta tersebut. Mengesampingkan harta itu, dan jika diperuntukkan untuk spiritualis dunia, menara hantu Asura sendiri jelas-jelas merupakan harta yang langka. Karena menara itu mengandung tekanan spiritual, dan memiliki efek meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Saat itu alasan mengapa World Spirit Guild didirikan di tempat itu adalah, karena mereka ingin menduduki menara hantu Asura untuk diri mereka sendiri. Jadi, menara hantu Asura bisa dikatakan sebagai hal terpenting dari World Spirit Guild. Bahkan saat ini dalam kondisi perang, World Spirit Guild masih mengirim banyak ahli untuk menjaga tempat itu. Meskipun begitu, ketika Chu Feng tiba di sana dan meminta untuk masuk, para penjaga tidak menolak untuk menerimanya masuk. Lagi pula, mereka sudah tahu tentang Chu Feng yang telah menyelamatkan generasi muda World Spirit Guild mereka. Bagi mereka saat ini, Chu Feng adalah orang yang sangat membantu World Spirit Guild. Mengapa mereka menolak permintaan sekecil itu dari orang seperti dia? Jadi, Chu Feng dan Ziling segera memasuki menara hantu Asura. Dengan bakat Ziling, tentu saja dia tidak merasa sulit untuk melangkah ke tingkat ke-6 yang legendaris. Karena baginya, itu bahkan bisa dikatakan sangatlah mudah. Namun setelah Chu Feng membuka pintu masuk ke tingkat ke-7, Ziling seketika menabrak penghalang tak terlihat. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melewatinya, tapi penghalang itu tidak terdeteksi oleh Chu Feng. Chu Feng, penghalang tak terlihat tingkat 7 ini sangatlah kuat. Karena aku tidak memiliki metode khusus, jadi aku tidak bisa masuk. Kamu masuk saja sendiri, tetapi kamu harus berhati-hati, ucap Ziling. Ziling berdiri di tingkat ke-6, itu sambil melihat Chu Feng di tingkat ke-7. Dia tampak tersenyum manis. Tetapi di dalam matanya yang cantik, beberapa kekhawatiran pun muncul. Dia sudah mendengar dari Chu Feng yang mengatakan, bahwa ada binatang mengerikan yang ditahan di sini. The Monstrous Beast itu sangat kuat, dan bahkan 100 tahun yang lalu, ia dengan mudah mengalahkan dua jenius seperti JC dan Gu Tianchen. Maka monster itu sangat mungkin adalah spiritualis dunia jubah ungu. Dan 100 tahun kemudian, kemungkinan besar monster itu bahkan menjadi lebih kuat. Selain itu, Beast Monstrous misterius itu memberitahu Chu Feng bahwa, dia bisa meningkatkan kekuatan spiritualnya jika dia pergi ke Tousan Monster Mountain. Tetapi dalam kenyataannya, ada 5 pemimpin monster besar yang menjaga di sana, dan juga ada banyak sekali mekanismenya. Itu menyebabkan Chu Feng hampir kehilangan nyawanya. Jadi Ziling merasa binatang mengerikan yang ditahan di sini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipercaya. Jangan khawatir, aku punya rencana lain, ucap Chu Feng. Chu Feng dengan ringan tersenyum, lalu berbalik dan berjalan ke tempat tahanan si monster yang mengerikan itu.
Secara alami, Chu Feng juga tidak mempercayai Beast Monstrous yang misterius itu. Tetapi alasan mengapa ia masih benar-benar datang untuk menyelamatkan Beast Monstrous adalah, itu sudah jelas karena ia telah membuat persiapan yang matang. Melewati koridor yang dibangun oleh formasi spiritual yang kuat, Chu Feng akhirnya telah mencapai akhir. Di tempat itu ada sangkar formasi spiritual. Lalu di dalam sangkar itu ada seekor monster yang bermata merah, dan bertelinga runcing. Beast monster itu tampak agak lemah, dan monster itu tidak memancarkan aura yang sangat kuat. Dia seolah-olah sedang memberitahu kepada orang lain, bahwa dirinya sudah sangat lemah. Namun Chu Feng sudah tahu bahwa, binatang mengerikan itu adalah eksistensi yang sangat berbahaya, dan juga eksistensi yang ia butuhkan untuk menyelamatkannya. Hahaha, bocah, akhirnya kamu datang juga untuk menemukan aku. Hahaha, mengesankan. Sudah tepat 2 tahun, dan kamu benar-benar menjadi spiritualis dunia jubah biru. Bagaimana kamu bisa mendekati Asura Ghost Axe itu? Apakah 5 murid kecil aku sekarang baik-baik saja? Apakah orang-orang kecil di Thousand Monster Graveyard masih baik-baik saja? Tanya monster itu, dan monster besar itu semeriah biasanya. Setelah melihat Chu Feng dia bahkan sangat gembira, dan segera bertanya ini dan itu tanpa akhir. Meskipun ada beberapa hubungan dalam diriku untuk menjadi spiritualis dunia jubah biru karena kamu, tapi pada kenyataannya, aku masih mengandalkan diriku sendiri. Pada awalnya kamu jelas-jelas mengatakan padaku bahwa, aku bisa menemukan alat untuk meningkatkan kekuatan spiritualku, itu jika aku mengikuti peta yang kamu berikan padaku. Tetapi kamu tidak pernah mengatakan bahwa, Thousand Monster Graveyard adalah tempat yang berbahaya. Apakah kamu tidak tahu, bahwa aku hampir mati karena kecerobohanmu itu, jawab Chu Feng. Wajah Chu Feng tampak sedingin es, itu ketika ia menginterogasi dengan wajah penuh amarah. Hehehe, bocah, bukankah sekarang kamu masih hidup dengan baik dan sehat? Jika aku menceritakan semuanya padamu, itu tidak akan ada artinya. Tetapi setidaknya, itu berarti aku tidak salah. Cepat-cepat datang. Aku akan mengajari kamu cara meletakkan formasi spiritual ini. Selama bisa berkorespondensi dari dalam sini ke luar sana, maka 10 hari kemudian, aku akan bisa meninggalkan tempat ini, ucap monster itu. Binatang buas itu menyeringai tanpa sedikit pun rasa malu. Dan sebaliknya, ia merasa bahwa tindakannya sangatlah benar. Apakah kamu ingin aku membantu dirimu? Aku bisa saja membantumu, tapi aku tidak bisa mempercayaimu sekarang. Jadi, jika kamu ingin aku membantu kamu di luar sana, kamu harus mendengarkan aku. Kata Chu Feng. Oi bocah, apakah kamu ingin aku mendengarkanmu? Hehehe, tentu-tentu. Selama aku bisa keluar dari sini, apapun akan baik-baik saja. Cepat katakan, bagaimana aku harus mendengarkanmu? Balas The Monstrous Beast itu yang tidak menolak. Sebagai gantinya, ia tertawa dan menindaklanjuti saat bertanya. Seolah-olah selama itu dibiarkan begitu saja, maka semuanya akan benar-benar baik-baik saja. Mendengus. Chu Feng hanya mendengus dan tidak meresponnya. Setelah itu, dia sekora menumpangkan tangannya. Dengan pikirannya, dan setelah gerbang spiritual dunia muncul, si Rati berjalan keluar dari gerbang. Ini adalah spiritual dunia dari dunia spiritual Asura. Ucap si monster itu. Setelah melihat si ratu, mata binatang buas itu menyusut, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Lalu setelah itu dia berkata, "Wow, bocah, kamu cukup mengesankan. Kamu bisa membuat kontrak dengan spiritual dunia dari dunia spiritual Asura. Tidak heran jika kamu dapat dengan mudah memasuki tempat ini. Impresif, sungguh impresif," ucap monster itu. "Hei monster kecil, kamu ingin meninggalkan tempat ini kan? Jika kamu ingin pergi, maka lakukan apa yang aku katakan." Formasi perpindahan, ucap si ratu. Ketika dia berbicara, si ratu dengan ringan mengetuk dengan jarinya. Kemudian beberapa asap muncul di depan, dan menggambar metode peletakan formation perpindahan. Pada saat yang sama, Chu Feng mulai meletakkan formasi perpindahan juga. "Hehehe, nona kecil, kamu juga mengesankan.
Kamu benar-benar dapat memahami formasi perpindahan yang kuat. Memang benar, jika bagian luar dan bagian dalamnya selaras, maka ia dapat menghindari formasi spiritual yang menyegel aku dan memberikan beberapa hal. Tapi objek yang bisa dikirim ini terlalu kecil. Jika dilihat dari luar, tentu saja kamu hanya dapat mengirim beberapa barang untuk aku makan. Tetapi jika kamu ingin mengirim aku keluar, itu bahkan hampir mustahil, ucap monster itu. Binatang mengerikan itu tidak mengikuti kata-kata si ratu, dan meletakkan formasi perpindahan. Tapi sebaliknya, monster itu dengan jijik tersenyum. Cih, siapa bilang formasi perpindahan ini untuk mengirimmu keluar? Sebenarnya hanya untuk mengirimkan ini, dan kamu wajib memakannya, balas si ratu. Si ratu hanya tersenyum manis, itu ketika benda bundar berwarna hitam muncul di tangannya. Benda itu hanya sebesar kuku, tetapi memancarkan lapisan asap hitam. Melihatnya dengan seksama, benda bundar itu adalah tengkorak berwarna hitam. Nona kecil, kamu benar-benar tidak memiliki niat baik. Kamu benar-benar mengambil benda beracun seperti itu, dan ingin aku mengkonsumsinya. Ucap si monster. Monster itu mengerikan mengernyit, tapi masih ada senyum tak peduli di wajahnya. Jangan khawatir, benda ini tidak akan merenggut nyawamu. Ini hanya untuk membatasi pikiran kamu. Jika kamu memiliki Cufeng dengan niat jahat, maka benda itu akan menyiksamu. Tetapi jika kamu tidak memiliki pikiran jahat kepadanya, maka benda itu tidak akan memengaruhi kamu, kata si ratu. Hehehe, nona kecil, bocah kecil, apakah kalian berdua merasa bahwa aku tidak dapat dipercaya? Baiklah, aku mengerti hal itu. Dan aku juga mengerti, mengapa kalian berdua ingin memberi aku makanan seperti itu. Tapi atas dasar apa aku harus percaya padamu? Kamu mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang beracun, tetapi bagaimana jika itu beracun? Selain itu aku juga baik-baik saja, jadi mengapa juga aku harus makan sesuatu seperti itu? Bagaimana jika itu sesuatu yang membatasi pikiran aku? Bagaimana jika itu memungkinkan kamu untuk mengendalikan aku, dan memaksa aku untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin aku lakukan? Monster mengerikan mengerutkan mulutnya dan berkata, kamu tidak punya pilihan. Apakah kamu mau meletakkan formasi perpindahan sekarang dan mengambilnya setelah dikirim, atau kami akan segera pergi? Kamu kemudian bisa menunggu di menara hantu Asura ini, dan kemudian menua sampai mati, ucal si ratu. Ketika si ratu berbicara, dia berbalik dan melangkah, dan sepertinya dia akan pergi. Cufeng juga berhenti meletakkan formasi perpindahannya, dan kemudian berbalik. Tampaknya ia juga ingin pergi. Tunggu. Aku menyerah. Aku akan memakannya. Tapi tepat pada saat itu, dari belakang Cufeng dan si ratu, tiba-tiba saja terdengar suara kompromi binatang buas. Memalingkan kepalanya untuk melihat, ekspresi Cufeng tidak bisa membantu, tetapi sedikit berubah. Karena dia menemukan bahwa, di depan binatang yang mengerikan ini, formasi perpindahan benar-benar muncul. Itu adalah formasi pengiriman yang si ratu inginkan untuk meletakkannya. Formasi itu sangat sulit untuk dibuat, jadi itulah sebabnya dia tidak menyelesaikannya, dan bahkan setelah ia meletakkannya terlalu lama. Tapi formasi perpindahan yang begitu menantang untuk dibuat, kini formasi itu telah diselesaikan oleh monster mengerikan itu dalam sekejap. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.